Bundesliga musim 2022-2023 sudah dimulai. Para kontestan sudah menunjukkan debutnya di laga perdana. Satu hal yang sangat dinanti dari persaingan di Bundesliga musim ini adalah apakah ada yang bisa menghentikan dominasi Bayern Munchen. Bagaimana tidak, 10 tahun The Bavarian mendominasi Bundesliga. Itulah sebabnya liga ini menjadi liga petani yang sudah tak menarik lagi. Maka dari itu, apakah para kontestan seperti Dortmund, Leipzig, atau Leverkusen bisa menjadi perusak hegemoni Munchen musim ini? Tentu kalau dilihat dari masifnya pergerakan transfer mereka, bisa jadi memunculkan harapan untuk setidaknya mengancam tahta Munchen musim ini. Dortmund musim ini punya sport director yang baru, yakni Sebastian Kehl. Kehl menggantikan Michael Zorc di awal musim panas ini. Kehl adalah mantan kapten Dortmund di era mereka merebut dominasi Munchen di Bundesliga musim 2010-2011 dan 2011-2012 bersama Klopp. Kehl adalah orang baru yang ditugaskan mengepalai pergerakan transfer Dortmund musim ini. Dortmund memang kehilangan Haaland musim ini. Akan tetapi mereka langsung bergerak cepat dan seakan hedon membeli banyak pemain, mungkin sampai bursa transfer ditutup. Kini pemain yang berhasil didatangkan Kehl berjumlah 9 orang. Mereka adalah Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Salih Ozcan, Jayden Braaf, Alexander Meyer, Marcel Lotka, Sebastian Haller, dan Antonio Modeste. Edin Terzic yang dipercayai menjadi manajer Dortmund di bawah Kehl pun berusaha sekeras mungkin dengan beberapa skuad barunya. Terzic sudah membuktikan pada musim 2020-2021 sebagai pelatih interim ketika pelatih Lucien Favre di Depak. Ia bahkan semasa menjadi pelatih interim telah memperoleh gelar German Cup atau DFB Pokal mengalahkan Leipzig. Kepercayaan Kehl yang diberikan pada Terzic musim ini dijawab tuntas di pekan pertama. Mereka di Signal Iduna Park ketika melawan kompetitor mereka, Bayer Leverkusen, dengan meraih 3 poin. Kemenangan atas rival itu semakin menguatkan pasukan Terzic untuk melangkah lebih baik sampai akhir musim. Dengan kondisi skuad yang makin melimpah, tak ada ceritanya mereka tak mampu membuntuti Munchen hingga akhir musim. Terzic bersama Kehl bisa membawa semangat 2011 dan 2012 ketika mereka mampu mematahkan dominasi Munchen. Jadi, mereka tak hanya menjadi pemanis Munchen belaka musim ini. Bayer Leverkusen juga menyimpan memori kelam terhadap Bayern Munchen. Di zaman jaya-jayanya mereka pada era 2000-an awal pun selalu gagal merebut hegemoni Munchen. Mereka sering menjadi runner-up, bahkan mereka sempat dijuluki Mr. Runner-up. Meskipun belum pernah juara, klub ini musim lalu mengejutkan secara performa dan pergerakan transfernya. Leverkusen di bawah asuhan pelatih baru mereka musim lalu, Gerardo Seoane, mampu finish di posisi 3 klasemen. Mereka bisa bersaing ketat dengan Dortmund dan melangkahi Leipzig. Performa mereka tentu ditopang dengan kebijakan klub di bawah CEO Fernando Caro dan Direktur Olahraga Rudi Voller. Di Workself, musim lalu mendatangkan banyak pemain. Total ada 8 pemain yang datang. Mereka diantaranya adalah Sardar Azmoun, Odilon Casonou, Amine Adli, Robert Andre, Piero Hincapié, Mitchell Bakker, Andre Lunev, dan Zidane Sertdemir. Adapun musim ini mereka masih mengandalkan kekompakan skuad musim lalu dengan beberapa tambahan pemain macam Adam Hložek. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka masih akan belanja lagi, mengingat performa mereka di laga perdana yang berakhir dengan kekalahan melawan Dortmund. Apapun yang terjadi, Leverkusen tetap masih bernafsu mematahkan kutukan Mr. Runner-up yang mereka sandang. Meskipun belum pernah menjadi juara Bundesliga, berkolaborasi bersama Dortmund untuk terus membuntuti Munchen seperti musim lalu adalah hal yang wajib diteruskan. RB Leipzig, klub milik perusahaan Red Bull ini memang pernah mengejutkan berada di papan atas dan sempat membuntuti sang penguasa, Munchen. Mereka bahkan tak main-main pernah melangkah sampai semifinal Liga Champions. Selain prestasi, mereka ini dikenal sebagai pemain transfer yang handal. Leipzig dikenal sangat efisien melakukan transfer, baik membeli maupun menjual.
Kini bersama pelatih Domenico Tedesco, RB Leipzig tetap berniat mematahkan dominasi Munchen sebagai target. Finish mereka musim lalu di bawah Leverkusen menjadi pembelajaran penting bagi Tedesco yang baru mengambil alih Leipzig pada pertengahan musim lalu. Kalau melihat pergerakan transfer yang dilakukan manajemen Red Bull musim ini, ada hal yang paling mencolok, yakni kembalinya si anak hilang Timo Werner. Werner kembali ditebus permanen oleh Leipzig guna menambah lini penyerangan musim ini bersama Nkunku dan Andre Silva. Musim depan pun mereka masih menunggu kedatangan Benjamin Sesko, wonderkid yang ditebus dari Salzburg yang banyak diperbincangkan di bursa transfer musim ini. Musim ini mereka juga kehilangan banyak pemain macam Mukiele, Angelino maupun Tyler Adams. Meskipun begitu, dengan datangnya David Raum, Xaver Schlager, Timo Werner, serta masih dipertahankannya kerangka pemain musim lalu, Leipzig juga patut diperhitungkan musim ini. Walau sebelumnya mereka kalah 5-3 di Piala Super Jerman atas Munchen dan hasil imbang 1-1 melawan klub papan bawah Stuttgart di pekan pertama Bundesliga, menjadi tamparan besar bagi pasukan Tedesco. Namun, kebanyakan Leipzig bersama Werner tetap layak dinanti. Tampaknya Tedesco harus meniru semangat yang diterapkan Nagelsmann dulu, supaya bisa terus menjadi penguntit serius Munchen. Sebagai sang penguasa rezim Bundesliga selama 10 tahun, bukan berarti Munchen terlena. Meskipun banyak dirudung masalah bersama pelatih Nagelsmann, namun mereka tetap saja merombak skuadnya agar tampil lebih baik musim ini. Di bawah CEO Oliver Kahn dan Direktur Teknik Hasan Salihamidzic, Munchen beroperasi serius di bursa transfer musim ini. Meskipun mereka kehilangan Lewandowski, Sule, Tolisso maupun Roca, tapi beberapa pemain mereka datangkan, macam De Ligt, Mane, Gravenberch, Mazraoui maupun Mathys Tel. Performa kerangka skuad inti mereka tak berubah seperti musim lalu. Kehebatannya pun tak berkurang sedikit pun. Buktinya di Rotten berhasil kampiun di Piala Super Jerman. Dan di laga pertama, The Bavarians berhasil melumat juara Europa League, Frankfurt dengan skor telak 6-1. Dengan catatan itu, merebut tahta Bundesliga dari Bayern Munchen bukan perkara mudah. Sekalipun itu bukan berarti tidak mungkin bisa. Apalagi musim depan Bayern Munchen tengah terbelah fokusnya. Selain berkompetisi di kancah domestik, di Rotten juga mesti bertarung di kancah Liga Champions. Lebih-lebih, pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, masih sering labil dan overthinking. Celah-celah itulah yang mestinya dimanfaatkan para pesaing Bayern Munchen di kancah Bundesliga. Dortmund, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen mesti cerdik memanfaatkan kelengahan di Rotten. Meski, sekali lagi, tidak mudah untuk meruntuhkan dominasi Bayern Munchen di Bundesliga.